Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Nuh atau yang dikenal dengan sebutan Habib Nuh Cahaya dari Singapura. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau adalah seorang wali Allah yang telah menghabiskan masa hidupnya di Singapura. Makam beliau terletak di sebuah bukit, yaitu di Palmer Road Tanjung Pagar Singapura. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Nuh Al-Habsyi berasal dari Kedah, Malaysia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau adalah mempunyai 4 bersaudara, yaitu Habib Noh, Habib Arifin dan Habib Zain, kedua-duanya meninggal di Pulau Pinang, dan Habib Salikin yang meninggal di Daik, Indonesia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau menikah dengan Ancik Hamidah yang berasal dari Provinsi Wellesley, Pulau Pinang. Mereka dikurniakan hanya seorang anak perempuan bernama Syarifah Badaniyah. Syarifah Badaniyah kemudiannya berkawin dengan Syed Muhammad bin Hasan Al-Syatiri di Jelutong, Pulau Pinang. Pasangan ini kemudiannya memberikan Habib Noh hanya seorang cucu perempuan bernama Syarifah Rugayah. Dia berkawin dengan Syed Alwi bin Ali Al-Junid dan mereka mempunyai 5 anak. 2 lelaki dan 3 perempuan bernama Syed Abdul Rahman, Syed Abdullah, Syarifah Musnah, Syarifah Zainah dan Syarifah Zubaidah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau adalah seorang yang amat wara. Waktu malamnya beliau gunakan untuk sholat hingga terbit fajar. Dan beliau juga sering berkunjung ke makam-makam untuk selalu mendoakan roh-roh yang telah meninggalkan jasad. Habib Nuh sangat diidolakan oleh masyarakat, baik yang tua, muda dan bahkan anak-anak. Sering orang melihat karamah-karamah beliau. Beliau juga sering memberikan permen dan uang kepada anak-anak, fakir miskin dan yang memerlukan. Habib Nuh sangat sayang kepada anak-anak karena mereka adalah ahli surga. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau pernah dipenjarakan oleh penjajah. Tapi anehnya Habib Nuh tetap berada di luar penjara. Walaupun dalam penjara kaki dan tangannya dirantai, beliau masih bisa keluar, sehingga penjajah tidak bisa lagi untuk memenjarakan beliau. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Nuh di saat mengobati anak-anak, beliau juga tidak segan berjalan jauh untuk mengobati. Pernah diceritakan bahwa beliau pernah mengubah air kelapa menjadi air susu, dan diberikan kepada anak dari seorang keluarga miskin yang sedang sakit. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada satu ketika ada seorang saudagar yang sedang dalam pelayaran ke Singapura. Dalam pelayaran, kapalnya telah dipukul badai yang kencang. Dalam suasana cemas tersebut, saudagar itu berdoa kepada Allah agar diselamatkan kapalnya dari angin ribut tersebut dan dia bernazar, jika sekiranya dia selamat sampai ke Singapura, dia akan menghadiahkan sebuah kain kepada Habib Nuh. Alhamdulillah dia dan barang dagangannya diselamatkan Allah dari keganasan angin ribut tersebut. Setibanya di Singapura, dia sangat heran karena Habib Nuh telah sedia menunggu kedatangannya di pelabuhan dan memintanya melaksanakan nazar yang telah dibuatnya di tengah laut itu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ketika sebuah kapal hendak berlayar, muncul Habib Nuh di pelabuhan. Habib Nuh menahan barang-barang yang berharga yang dibawa bersama dalam pelayaran itu. Orang-orang tidak senang dengan sikap beliau itu, tetapi beliau tetap bertegas, tidak boleh membawa barang-barang yang berharga. Beberapa hari kemudian, penduduk Singapura mendapat berita bahwa kapal tersebut telah terbakar dan tenggelam di tengah lautan.
Barulah orang-orang yang mempunyai barang-barang tersebut sadar hikmah di balik larangan Habib Noh itu. Lalu disebutkan pada satu saat ada seorang India Muslim yang balik ke India melewati jalan laut untuk. Dia telah berniat bahwa jika dia kembali ke Singapura dengan selamat, dia akan menghadiahkan kepada Habib Noh satu hadiah. Ketika dia pulang, dia terkejut karena melihat Habib Noh sudah menunggunya di tepi laut. Habib Noh berkata kepadanya, "Saya percaya bahwa Anda sudah berjanji untuk memberikan sesuatu kepada saya." Terkejut India Muslim itu berkata, "Katakan kepada saya wahai Tuan yang bijaksana, apakah yang Tuan hajati dan saya akan dengan senang hati menghadiahkan kepada Tuan." Habib Noh menjawab, "Saya ingin beberapa gulung kain kuning untuk bersedekah kepada orang miskin, yang memerlukannya dan anak-anak." Sambil memeluk Habib Noh, India Muslim itu berkata, "Demi Allah, saya amat gembira untuk menghadiahkan kepada seorang lelaki yang dirahmati Allah. Karena baik budinya terhadap umat manusia. Berilah pada saya 3 hari untuk menghadiahkannya kepada Tuan." Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Kiai Agung Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi Basyaiban memang selalu mengamalkan bacaan maulid junjungan Nabi Muhammad, tetapi kadangkala beliau meninggalkannya. Pada satu malam, beliau bermimpi dan dalam mimpi tersebut beliau bertemu dengan junjungan Nabi Muhammad dan Habib Nuh yang ketika itu sudah berpulang ke rahmatullah. Dalam mimpi tersebut, Habib Nuh sedang mengiringi baginda Nabi Muhammad yang sedang berjalan di hadapan rumah Kiai Agung. Lalu Habib Nuh pun berkata kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, marilah kita berkunjung ke rumah kawan saya Muhammad Suhaimi." Tetapi junjungan Nabi Muhammad tidak mau berkunjung sambil bersabda, "Saya tidak ingin berkunjung ke sana. Muhammad Suhaimi ini selalu melupakan saya, karena dia selalu meninggalkan bacaan maulid saya." Habib Nuh merayu kepada baginda Nabi Muhammad, "Saya mohon kepada baginda supaya dia diampuni." Setelah itu barulah junjungan Nabi Muhammad mau masuk dan duduk di dalam rumah Kiai Agung. Inilah kisah mimpi Kiai Agung. Setelah isyarat mimpi itu, maka Kiai Agung tidak lagi meninggalkan bacaan maulid. Meskipun dalam pelayaran sekalipun dan walaupun hanya 2 atau 3 orang saja dalam majelis pembacaan tersebut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Nuh Al-Habsyi wafat pada hari Jumat 14 Rabiul Awal 1283 Hijriyah. Sebelum meninggal, beliau telah mewasiatkan agar dikebumikan di atas sebuah bukit kecil di Jalan Palmer tersebut. Wasiat ini dipandang sedikit aneh karena tempat yang ditunjukkannya itu adalah terpencil dari kuburan orang Islam dan berada di tepian laut. Maka keluarga beliau memutuskan agar jenazahnya dimakamkan saja di tanah perkuburan biasa. Setelah selesai urusan jenazah dan ketika hendak dibawa ke tanah pemakaman biasa, jenazah beliau tidak dapat diangkat oleh orang yang hendak membawanya. Diceritakan puluhan orang mencoba untuk mengangkat jenazah tersebut. Semuanya gagal. Akhirnya mereka diperingatkan agar mematuhi wasiat Habib Nuh tentang tempat pengkebumiannya. Maka ketika jenazahnya hendak dibawa ke tempat menurut wasiatnya tersebut, maka orang-orang yang membawanya merasa jenazahnya amat ringan dan mudahlah mereka mengusungnya. Makam beliau tetap terpelihara sehingga sekarang dan menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencintai para aulia Allah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, tidur,
tidur, tidur. Ayo kita tidur.